Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. 3 hari sudah Muniti dirawat di puskesmas. Dan selama itu pula, Darno berjuang mati-matian mencari cara untuk membayar biaya perawatan yang tak sedikit. Dokter memperkirakan total biayanya sekitar 1 juta rupiah. Itu belum termasuk obat luar yang harus ditebus di apotek. Untuk keluarga seperti mereka, jumlah itu sama dengan hampir 1 bulan ia makan. Tapi Darno tak ingin mempermalukan istrinya di hadapan petugas medis. Saat ditanya soal biaya, ia menjawab dengan tenang, meski wajahnya jelas pucat kelelahan. "Terima kasih ya Pak Dokter. Nanti saya bayar. Saya ada uangnya kok Pak. Cuma belum sempat saja ambil di rumah." Bohong Darno dengan suara berat. Padahal di dompetnya hanya tersisa 5.000 rupiah. Itu pun pecahan dari keringat semalaman. Tapi ia tak punya pilihan, ia harus cari jalan. Maka dimulailah langkahnya ke sana kemari, mengetuk satu persatu pintu orang yang dulu sempat ia tolong atau sekadar kenal. Beberapa memberi dengan ikhlas, beberapa memberi dengan sungut-sungut. Sisanya menolak dengan alasan yang masuk akal. Tapi Darno tidak marah. Ia paham, dunia memang sedang susah dan dalam 1 hari, ia hanya tidur 1 jam saja. Selebihnya ia mencari pinjaman demi menyelamatkan istrinya. Singgahnya saat uang akhirnya terkumpul dan ia membayar lunas dengan semua biaya perawatan istrinya. Tak ada satupun orang rumah sakit yang tahu bahwa Darno hampir gila menutupi semuanya. Hari keempat Muniti dibawa pulang ke rumah dengan kaki yang masih dibuat perban dan juga bengkak. Dokter menyarankan agar ia tidak banyak bergerak, minimal 2 minggu ke depan. Saat itu di rumah suasana sedikit berubah. Muniti kini hanya bisa berbaring di atas kasur tipis yang digelar di ruang tengah. Ia tak bisa mondar-mandir keluar, tak bisa ikut arisan, dan tak bisa siaran langsung TikTok karena tubuhnya masih lemas. Tapi meskipun begitu, ia tetap sibuk dengan ponselnya, mengulir aplikasi, membalas chat dari grup teman-temannya yang menanyakan keadaannya. Sekali ia membuka kamera depan dan mematut wajahnya, memastikan ia tetap terlihat cantik meskipun tanpa make up. Ia mengejutkan anak-anaknya, tak ada yang marah kepadanya. Bahkan Ilham dan Tika yang masih kecil justru rajin mengurus sang ibu. Ilham selalu sigap mengambilkan air minum dan Tika rutin membantu mengipas saat siang terasa gerah. "Mak, mau dikipasin?" tanya Tika sambil duduk di samping kasur. Muniti mahuk lemah saat itu. "Iya nak, kipas pelan aja ya, jangan kena muka langsung." Tika menurut, tangannya kecil dan juga lemah, tapi ia tak mengeluh. Bagi anak sekecil itu, merawat ibu yang sakit bukan beban, karena cinta mereka belum ternoda oleh kecewa. Pada sore harinya, satu persatu tetangga pun kini mulai berdatangan untuk menjenguk. Mereka membawa sekotak kecil biskuit, beberapa membawa buah seadanya. Dan di antara yang datang ada juga Bu Ririn, Bu Lela, dan juga Bu Erni. 3 orang yang dulu sering ribut karena urusan hutang. Tapi mereka bertiga selalu punya rasa empati untuk menjenguk tetangga yang sedang sakit. "Dok, dok, dok. Assalamualaikum Bu Muniti. Kami mau datang nengok ya Bu," ucap Bu Ririn sambil duduk di bangku rotan yang diletakkan di dekat kasur. Waalaikumsalam Bu. Iya, makasih ya Bu udah datang," jawab Muniti sembari suaranya menjadi-jadikan agar ia terlihat sakit. "Gimana keadaannya sekarang Bu?" "Ya masih sakit sih, tapi ya udah mendingan juga Bu.
Jawab Muniti sambil melirik ponselnya yang masih menyala. Yang penting ya Bu, sekarang ibu itu istirahat total, biar bisa sembuh cepat. Jangan banyak pikiran Bu, anak-anak ibu juga kan masih butuh perhatiannya juga, kata Bu Erni dengan suara agak menekan. Muniti hanya mengangguk meski dalam hatinya ia bergumam. Apaan sih Bu? Ya aku nasihatin mulu lah. Kalau kalian beneran peduli, kasih aja uang, gak usah banyak omong. Dasar ibu-ibu rempong. Gumam saat itu di hati Muniti. Namun di depannya wajahnya tetap tersenyum ramah, tapi hatinya merasa terganggu. Ia tak suka dikuliahi apalagi oleh orang-orang yang sebelumnya pernah ribut dengannya. Makanya Bu Muniti, hidup itu gak usah gengsi Bu. Kita ini kan tinggal di kampung, bukan di pusat kota. Ya jadi hidup sederhana itu gak hina Bu. Yang penting kita jujur dan tanggung jawab. Lanjut Bu Ririn menatap langsung ke arah Muniti. Iya Bu, saya mengerti. Saya salah kemarin-kemarin Bu. Insya Allah sekarang saya dalam pelan akan berubah. Yang tidak diketahui oleh ibu-ibu itu, padahal semua yang dikatakan oleh Muniti hanyalah acting. Ia tak sepenuhnya tulus, di pikirannya masih terlintas keinginan untuk kembali tampil cantik, kembali ke geng arisan dan kembali ke siaran langsung. Ia belum rela melepaskan semua dunia mewah versi dirinya sendiri. Para tetangga itu kemudian pamit dengan ramah, meninggalkan Muniti yang kembali melanjutkan scroll di ponselnya. Ia membuka pesan dari grup arisan, membaca kabar bahwa dua temannya baru saja belanja tas baru. Ntar kalau udah sembuh, aku juga harus ikut belanja biar gak ketinggalan gaya, gumamnya sendiri. Sementara itu di pasar, Darno bekerja seperti kesetanan. Ia membantu dua pedagang sekaligus mengangkat karung, membersihkan lantai, bahkan ikut bantu masak di warung. Wajahnya mulai pucat, matanya cekung, dan tubuhnya lelah. Tapi ia tak berhenti, ia terus bergerak seperti orang yang tak kenal rasa capek. Dar, sini istirahat dulu Dar. Kamu udah angkat 5 karung loh dari tadi. Emang gak capek apa? Kata Pak Udin juragan beras. Darno hanya menggeleng. Ini masih bisa Pak. Saya harus dapat lebih hari ini. Ia tahu di rumah anak-anaknya butuh makan. Ia tahu istrinya tak bisa diganggu dulu. Dan ia juga tahu hutang yang ia pinjam untuk bayar rumah sakit belum sepenuhnya lunas. Apalagi hutang-hutang yang lain. Di warung sebelah, Bu Nur memperhatikan Darno dari kejauhan. Ya Allah, kasihan banget ya dia. Kerjanya kayak orang gila. Tapi istrinya di rumah cuma malah main HP terus. Malam harinya Darno pulang dengan langkah tertatih. Kakinya gemetar, tangan pegal luar biasa. Ia masuk rumah menaruh kantong berisi nasi bungkus dan telur di meja dapur. Raffi, nak, ayo bangun. Sana, bangunkan adik-adik. Kita makan malam dulu. Yuk. Ucapnya dengan pelan. Raffi datang menghampiri, ia pun membantu memanaskan air dan menyiapkan piring. Darno lalu menghampiri Muniti yang masih rebahan. Matanya terpaku pada layar ponsel. Bu, mau makan? Enggak ah, aku masih kenyang. Soalnya tadi juga udah makan roti dari Bu Lela. Jawab Muniti singkat tanpa menoleh. Darno menatap wajah istrinya lalu berbalik ke dapur. Ia ikut makan dengan anak-anaknya sambil menahan perih di dada. Dalam hati ia berkata, kalau memang ini takdirku ya Allah, aku akan jalani. Tapi semoga suatu hari nanti anak-anakku akan tumbuh lebih baik daripada aku, dari siapapun yang pernah melukai mereka. Malam hari itu setelah ia makan malam dan anak-anaknya kembali tidur, Darno pun membersihkan badan, lalu ia istirahatkan tubuh untuk besok berjuang lebih keras lagi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pada esok harinya,
Sinar matahari pagi menyusup lewat jendela rayot rumah Darno. Udara segar sedikit lebih terlihat, dan suara burung mulai terdengar samar dari pepohonan yang tumbuh liar di belakang rumah. Suasana sedikit lebih hidup dibandingkan hari-hari sebelumnya. Setelah 3 minggu terbaring karena kaki yang retak, Muniti akhirnya mulai bisa berjalan meski masih terpincang-pincang. Ia keluar dari kamar dengan baju daster warna merah. Rambut disisir rapi dan wajah dipoles tipis-tipis. Sudah beberapa hari ini ia tak lagi sakit parah, dan dokter pun menyarankan agar mulai dilatih berjalan dengan pelan-pelan. Tapi bagi Muniti itu adalah pertanda bahwa ia bisa kembali hidup seperti sebelumnya. Pagi itu, ketika ia duduk di bangku plastik di halaman rumah, geng ibu-ibu arisan yang dulu sering bersamanya datang menghampiri. Mereka terdiri dari 3 orang, Bu Diah, Bu Sri dan juga Bu Nana. Wajah-wajah yang dulu sering tertawa bersamanya saat belanja, saat live TikTok dan nongkrong di kafe murah di kota. Bu Niti, kamu udah jalan ya? Iya Bu, alhamdulillah bisa jalan. Duh, kita kan kemarin mau nengok Bu, tapi takut ganggu. Sapa Bu Dia dengan nada lembut dan senyum manis yang dibuat-buat. Iya loh, kami juga kangen banget loh. Tanpa Bu Muniti, arisan kita tuh sepi kali. Gak ada yang paling stylish gitu. Sambung Bu Nana, berusaha memancing reaksi. Muniti hanya mengangguk singkat, tak ada senyum, tak ada sapaan balik. Ia malingkan wajah ke arah pagar lalu bangkit pelan-pelan dengan tongkat bantu yang masih ia gunakan. Ia tak mengucap sepatah kata pun dan masuk kembali ke rumah dengan langkah lambat. 3 ibu itu saling pandang, wajah mereka berubah canggung. Dia kenapa ya? Sombong amat sih sekarang, bisik Bu Sri. Iya tuh, udah sembuh aja malah songong. Tapi kan kita yang dulu juga ninggalin dia pas kejadian utang-utang kemarin. Ya mungkin dia sakit hati juga kali ya. Tapi Muniti sebenarnya bukan sakit hati. Ia hanya merasa gengsi. Di dalam hatinya ia masih ingin terlihat lebih baik dari siapapun. Tapi situasi sekarang tak memberinya kesempatan. Jadi alih-alih bicara, ia memilih diam dan bersikap dingin agar tetap dianggap kuat. Tak lama setelah geng arisan pergi, Muniti pun keluar rumah dan berjalan pelan ke ujung gang. Ia ingin membeli bedak dan pelembab murah di toko kelontong, meski uang masih minim. Tapi baginya penampilan adalah segalanya. Namun saat melewati sebuah pertigaan kecil, langkahnya sudah terhenti. Di hadapannya berdiri seseorang yang sejak lama ia hindari. Dia adalah Bu Renata. Bu Renata adalah pemilik toko pakaian grosir di kota. Dahulu, Muniti sering belanja ke sana mengambil barang secara kredit, dengan janji akan dibayar sebulan kemudian. Tapi waktu berlalu, janji tinggallah janji. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar justru dihabiskan untuk live TikTok, beli aksesoris, dan sekali mentraktir gengnya di kafe yang murah. Kini utang itu sudah nyaris 2 tahun lamanya. Dan selama itu pula Muniti selalu menghilang saat bertemu Bu Renata di pasar atau pura-pura tak dengar jika namanya dipanggil. Namun kini Muniti tak punya jalan keluar. Bu Renata berdiri tepat di depan wajahnya. Bu Muniti, akhirnya kita ketemu juga ya Bu. Oh, jadi Ibu udah sehat ya? Suara Bu Renata datar tapi tegas. Muniti menelan ludah. Ia mencoba tersenyum palsu saat itu. Bu Renata, iya Bu, alhamdulillah. Wah, hebat ya kamu. Udah bisa jalan-jalan keluar rumah ya. Pas banget deh. Saya juga lagi nyari orang yang udah 2 tahun ngutang, tapi gak pernah niat bayar, ucap Bu Renata dengan tajam. Beberapa warga yang lewat pun mulai memperhatikan.
Tak banyak yang berhenti, tapi lirikan mereka cukup membuat telinga Muniti menjadi panas. Bu, maaf ya bu, saya kan kemarin sempat sakit. Terus suami saya juga lagi susah. Jadi saya belum bisa bayar bu. Alah, tapi waktu kamu sakit, kamu malah sempat belanja online kan? Sempat live TikTok, beli kalung, baju, sepatu, segala macam kan? Masa bayar utang sendiri yang udah 2 tahun gak sempat? Potong Bu Renata dengan suara mulai naik. Muniti gelagapan. Itu saya nggak sengaja bu. Nanti deh bu, saya cicil. Cicil? Mulai dari kapan Muniti? Ini udah hampir 2 tahun ya. Saya sabar bukan berarti saya bodoh ya bu. Kalau saya nggak kejar terus, sampai mati juga, utang itu juga nggak bakal dibayar. Warga mulai mendekat, ada yang berdiri di seberang jalan. Ada yang mengintip dari jendela. Bu Muniti, kalau ibu tuh gak punya uang, jangan sosokan gaya-gayaan. Kalau gak sanggup, ya gak usah ikut arisan, beli baju mahal. Padahal uangnya hasil ngutang sana sini. Satu, kasihan sama suami sampean ya bu. Kayak orang gila kerja di pasar. Tapi istrinya model begini. Gak ingat anak, gak ingat keluarga. Iya bu, saya minta maaf bu. Tolong bu jangan bikin malu saya di sini ya bu. Bisik Muniti sambil mencoba jalan pelan menjauh. Tapi Bu Renata masih terus bicara. Malu? Kamu malu? Malu itu waktu kamu hutang, bukan sekarang ya Muniti. Muniti tak tahan, ia pun akhirnya berbalik dan lari kecil walau kakinya masih nyeri. Ia masuk ke gang sempit dan menyusuri jalan pintas pulang. Matanya panas bukan karena tersinggung, tapi karena semua kata-kata Bu Renata benar. Ianya tak suka itu diucapkan di depan umum. Sampai di rumah pun ia masuk tanpa salam, langsung duduk di kasur sambil menggosok wajahnya. Tika dan Ilham menghampiri saat itu. Mak, kenapa? Gak apa-apa nak, mak cuma capek. Sore harinya saat Darno pulang lebih awal, wajahnya merah terbakar matahari. Di tangannya ada satu bungkus berisi tahu goreng dan juga kerupuk. Tadi aku dengar dari Pak Leman, kamu ketemu Bu Renata ya? Iya, aku malu banget pak. Dia bentak-bentak aku. Ya sudah saatnya juga kamu benerin semuanya. Gak bisa lo terus begini. Aku bisa kerja, bisa banting tulang. Tapi kalau kamu gak berubah, kita gak akan pernah maju, Ti. Tapi pak, aku gak punya uang. Bukan soal uang, Ti, tapi soal niat. Kamu minta maaf itu gak pakai uang. Bicara jujur juga gak pakai modal. Tapi kamu selalu tutupi semua dengan pura-pura kuat, pura-pura kaya, pura-pura juga gak butuh orang. Kamu udah kelewatan, Ti. Muniti tertunduk di dalam hatinya. Ada sedikit getar. Untuk pertama kalinya kata-kata Darno masuk ke dalam pikirannya. Bukan karena keras, tapi karena benar dan juga tulus. Dan malam itu, Muniti termenung di sudut ruangan, anak-anak sudah tidur. Darno sedang mencuci piring di dapur. Ia melihat wajah-wajah mungil yang tak pernah membencinya, bahkan saat ia tak pernah jadi ibu yang baik. Dalam hatinya ia bertanya, kalau aku terus begini, siapa lagi yang mereka punya? Aku gak mau ya dipermalukan lagi. Aku harus cari cara. Oh iya, apa aku hubungi temanku itu ya? Muniti teringat oleh temannya yang tiba-tiba menjadi kayak mendadak setelah melakukan ritual-ritual pertapaan di dukun yang ia kenal. Kini, Muniti pun akan mencoba bertanya, apakah ia bisa mendapatkan uang instan dalam waktu 1 hingga 2 hari. Ia benar-benar sudah dibutakan oleh harta, dan ia tak peduli dengan apapun resikonya.
Yang terpenting kali ini, ia bisa membalas semua ucapan-ucapan kasar dari orang-orang. Dan ia bisa hidup dengan mewah, memamerkan semua kekayaannya. Meskipun ia harus kehilangan anak-anaknya dan juga dirinya sendiri, juga keluarganya. Pada malam itu, Muniti tak bisa tidur. Pikirannya berputar, teringat ucapan Darno, teringat anak-anak yang tak pernah mengeluh meski hidup mereka penuh kekurangan. Tapi jauh di dalam hati rasa ingin hidup nyaman masih menggelora. Ia ingin kembali tampil cantik, dipuji, punya segalanya, tanpa harus merasa kecil di hadapan siapapun. Keesokan harinya saat rumah mulai sepi dan Darno pergi ke pasar, Muniti diam-diam mengambil ponselnya dan mencari nama yang sudah lama tak ia hubungi. Ratna, teman lamanya semasa masih kerja di toko kosmetik, sebelum menikah dengan Darno. Ratna kini dikenal sebagai istri juragan tambang di luar kota. Hidupnya mewah, sering pamer tas mahal, dan liburan ke Bali, bahkan ke luar negeri. Ia memberanikan diri mengirim pesan tak disangka. Ratna langsung membalas, bahkan menyambut ajakan untuk bertemu. 2 hari kemudian mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana kota. Muniti datang dengan pakaian terbaik yang ia punya. Wajah penuh bedak murah yang coba menutupi sisa kelelahan hidup. Ti, aku gak nyangka ya, kamu nyari aku. Aku lihat tuh, kamu punya potensi kali, Ti. Kalau kamu mau, ada jalan. Tapi gak semua orang kuat, Muniti. Ucap Ratna sambil menyeruput kopinya yang masih mengepul. Muniti penasaran saat itu. Jalan? Jalan yang gimana ya? Ya, kamu pengen kaya kan? Kaya cepat. Tapi kamu harus ikhlas. Kamu harus berani ngelakuin hal yang gak semua orang berani. Malam itu Muniti dibawa Ratna ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu gelap, dindingnya penuh coretan aneh. Di dalamnya, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah lusuh, duduk bersila di atas karpet yang mulai pudar. Matanya kecil, sorotnya tajam, dan wajahnya penuh keriput. Dialah dukun yang selama ini menjadi jalan kekayaan beberapa orang yang dikenal Ratna. Kamu kaya ya? Tanya si dukun dengan suara berat. Muniti mengangguk pelan. Iya mbah, saya ingin hidup enak. Bisa beliin anak-anak saya apa saja. Bukan itu yang kau pikirkan. Kau ingin dihormati, ingin dilihat orang, ingin suamimu tundukkan. Pasti itu yang kamu mau, bukan? Muniti tertegun, dukun itu seperti bisa membaca isi hatinya. Itu hal mudah, aku bisa bantu. Tapi tumbalnya bukan cuma nyawa. Aku ingin tubuhmu. Apa maksudnya, mbah? Kau harus menyerahkan tubuhmu kepadaku. Kau harus mau berhubungan denganku. Setelah itu, uangmu akan datang sebanyak yang kau minta. Kau ini dukun atau bajingan ya, mbah? Dasar, aku kesini bukan mau dijual ya. Dukun cabul. Kalau begitu, keluar kamu. Jangan pernah balik lagi. Dunia ini cuma milik orang yang berani hina dirinya dulu, baru dihormati orang lain. Saat itulah, Muniti ingin pergi, tapi saat ia melangkah, ia ingat kembali wajah anak-anaknya yang terbayang hidup miskin yang membuatnya terhina. Hinaan-hinaan tetangga yang mengejek, dan rasa malu karena hutang-hutangnya. Ia berdiri di ambang pintu, tangan gemetarnya menggenggam kunci rumah yang masih ia kantongi. Beberapa menit kemudian, ia kembali masuk. Tanpa sepatah kata, dengan mata menunduk, ia mengangguk pelan. Malam itu menjadi malam paling kotor dalam hidupnya. Ia menahan tangis, rasa jijik dan kemarahan. Tapi semua itu ia telan demi sesuatu yang tak bisa ia capai dengan keringat sendiri, yaitu ia ingin kekayaan instan. 2 hari kemudian saat ia sedang mencuci pakaian dalam di kamar, ia membuka lemari kecil tempat ia biasa menyimpan pakaian-pakaian dalamnya. Dan di sana, ia kaget bukan main. Tumpukan uang pecahan 100 ribuan tersusun rapi, diikat dengan karet dan mengeluarkan aroma wangi seperti baru ditarik dari bank.
Moniti memekik pelan menutup mulutnya dengan tangan. Jantungnya berdetak tak karuan. Aku kaya. Akhirnya aku kaya. Ia menghitung satu persatu 5 juta rupiah. Dan di hari-hari berikutnya jumlah itu terus bertambah. Tanpa menunggu lama, ia pun segera membayar semua hutangnya. Bu Renata dibayar lunas, begitu juga Bu Ririn dan juga Bu Lela. Bahkan ia menyisipkan lebih agar mereka tutup mulut dan tak lagi mengusiknya. Tak hanya itu saja, ia merenovasi rumah sedikit demi sedikit. Genting diganti, tembok dicat ulang, dan beberapa perabotan baru kini sudah dibeli. Semua orang mulai heran dengan perubahan cepat yang dialami keluarga Darno. Dan saat Darno bertanya, Moniti hanya menjawab singkat, "Aku dapat undian emas, Mas." "Udah deh, kamu gak usah pikirin. Yang penting kan sekarang kita bisa hidup enak." Darno menatap istrinya dengan curiga. Tapi ia sudah terlalu lelah untuk membantah. Ia hanya ingin anak-anaknya makan cukup dan bisa sekolah dengan layak. Hari-hari berlalu, rumah mereka pun kini semakin besar. Perlengkapan makin lengkap, Moniti kini punya 2 ponsel. Lemari pakaiannya penuh dengan baju baru, ia kembali aktif di media sosial. Bahkan kini tampil lebih percaya diri dan terang-terangan pamer kekayaannya. Namun ada satu hal yang mulai berubah. Moniti menjadi makin sombong. Setiap kali Darno menyarankan agar ia menabung atau membantu tetangga yang kesusahan, ia hanya tertawa sinis. "Buat apa sih bantu orang yang dulu nyinyirin aku, Mas? Sekarang mereka lihat aja, siapa yang paling cantik dan kaya." Astagfirullahaladzim, gumam Darno. Darno hanya diam, anak-anak pun kini mulai menjaga jarak dengan ibunya. Raffi yang dulu rajin membantu, kini lebih sering mengurung diri di kamar dan belajar sendirian. Ia tahu ada yang aneh dari semua ini, tapi ia tak ingin mencari tahu. Satu hal yang pasti, hidup mereka memang berubah. Tapi entah mengapa, Darno merasa ada bayangan gelap yang mulai mengintai dari balik kenyamanan semua itu. Ia sering bermimpi buruk, melihat darah menetes dari atap, atau mendengar suara tangisan di malam hari. Dan Moniti, meski tertawa dan berdandan, kini mulai sering menyendiri di kamar. Kadang ia terbangun tengah malam dan berdiri di depan cermin, seperti melihat bayangan lain di balik pantulan wajahnya. Tapi ia memilih diam, karena baginya, selama uang datang, semua itu sepadan. Bahkan waktu itu pun ketika Moniti sedang jalan-jalan duduk di kafe mahal bersama teman-temannya. Kini ia mulai merasakan aneh di bagian kemaluannya. Setelah ia melakukan perjanjian dan ritual hubungan badan dengan dukun itu, ia merasakan sakit dan sedikit geli di bagian kemaluan. Rasanya perih sekali. Dan ketika Moniti melihat di toilet, ia dibuat kaget. Karena kemaluannya semakin hari semakin mengerikan. Baunya sangat busuk dan ia benar-benar takut. Itu semua bisa mempengaruhi kehidupan kedepannya. Kini ia pun kembali ke rumah dukun untuk bertanya, "Mbah, ini kenapa kemaluanku kok jadi semakin busuk ini, Mbah? Baunya juga gak enak sekali." "Kan aku sudah bilang, itu ritual yang tidak semua orang berani melakukannya. Jadi, semakin kau ingin dapat uang banyak, ya maka itulah tubuhmu akan menjadi tumbalnya." Moniti kaget. Dan ia pun segera pergi meninggalkan rumah dukun itu. Yang terpenting kali ini, ia akan mencari dukun lagi ataupun dokter agar bisa mengobati semua penyakit ini, selama ia masih punya uang. Namun, yang tak pernah diceritakan Moniti pada siapapun adalah rasa sakit yang semakin hari makin tak tertahankan di bagian kemaluannya. Setiap kali ia berjalan ada peri yang menyengat, duduk lama pun membuatnya meringis diam-diam. Ia tahu ada yang tak beres sejak ritual malam itu bersama dukun. Tapi rasa takut pada kemiskinan membuatnya menutup mata dan juga hati. Ia tak pernah mengeluh, ia sembunyikan semuanya, bahkan dari Darno suaminya.
Ia masih bisa tertawa dan menyuapi anak-anaknya, meski wajahnya mulai pucat dan keringat dingin menetes tiap kali ia berdiri. Di balik semua pakaian bagus dan parfum mahalnya, tubuhnya sebenarnya tengah digerogoti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Meski begitu, uang terus datang, lemari bajunya penuh. Rumah makin megah dan kini satu lagi impiannya akan terkabul. Ia membeli motor matic besar PCX baru, putih mengilap, lengkap dengan plat nomor resmi. Ia pun tak lupa langsung pamerkan itu di media sosial, memotret dengan caption, "Alhamdulillah, rezeki tak disangka-sangka, jangan lupa bersyukur." Padahal dalam hati kecilnya ia tahu, itu bukan rezeki biasa. Itu rezeki yang datang dari ketundukan dan juga kehinaan. Pada singkat harinya malam itu, sekitar pukul 9 lewat, Muniti hendak pergi ke rumah Ratna, entah kenapa, tubuhnya terasa ringan dan kepalanya penuh semangat. Meski perih di bagian bawah tubuhnya mulai menusuk sampai ke paha, ia paksa dirinya naik motor. Sebentar aja kok. Yang penting kan, ini cuma pengen kasih tahu Ratna, biar pingsan kecil. Gumamnya sambil mengenakan helm. Ia menyalakan motor barunya. Suara mesinnya halus dan lampu LED-nya terang menerobos jalan kampung. Ia sengaja memilih jalan sepi yang memotong rel kereta api agar cepat sampai. Jalur itu memang dikenal sunyi dan jarang dilalui warga pada malam hari. Angin malam menyentuh kulitnya saat ia memacu motor, melewati kebun kosong dan deretan rumah yang sudah tertutup rapat. Jalan makin gelap saat ia mendekati rel kereta api tanpa palang pintu. Di sana hanya ada papan kecil penanda dan lampu tamaram yang kadang menyala, kadang mati. Muniti memperlambat laju. Ia melihat ke kiri dan juga kanan. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda akan ada kereta lewat. Jalanan sepi. Ia pun melajukan motornya pelan ke atas rel. Tapi tiba-tiba, motor tiba-tiba berhenti mendadak, mesin mati di tengah-tengah itu. Kenapa ini? Aduh, kok tiba mati sih? Motor pun hanya mengeluarkan suara lemah. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Masih belum tampak berbahaya. Tapi ia tahu ini tempat yang tak seharusnya berhenti lama. Dengan gugup, ia turun mencoba mendorong motor dari rel. Tapi ban depan seperti terkunci, tangannya gemetar. Nafasnya mulai memburu. Dan saat itulah dari kejauhan suara kereta mulai terdengar. Dat. Suara klakson dari kereta arah barat menggema memecah keheningan malam. Lampu sorot besar mulai terlihat menusuk gelap dari jarak sekitar 200 meter. Kereta melaju kencang, tak bisa berhenti hanya karena satu orang dan juga satu motor. Ya Tuhan, gimana ini? Masa motorku yang baru beli akan rusak? Aduh. Ia masih berusaha menarik stang motor. Berusaha sekuat tenaga, keringat mengalir deras. Ia tahu ia harus lari, harus meninggalkan motor itu dan menyelamatkan diri. Tapi, aduh, gimana ini? Motor ini kan mahal. Aku gak mau deh kehilangannya. Ya ampun. Waktu terus berjalan. Kereta semakin dekat, suara roda besi mengguncang tanah. Tapi Muniti tetap berusaha menarik motor yang macet di tengah rel. Beberapa detik sebelum tabrakan, ia mencoba satu upaya terakhir, yaitu mendorong motor ke samping, tapi justru tubuhnya yang terpeleset. Kakinya terpelintir dan lututnya membentur rel. Ia berteriak, tapi semuanya sudah terlambat. Dar. Kereta menghantam bagian belakang motor, dan tubuh Muniti terseret ke beberapa meter ke arah barat. Motor pun terpental hancur, remuk di pinggir rel. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa, penuh darah. Kepalanya terbentur besi dan wajahnya tak lagi dikenali. Kini seorang pengendara ojek yang kebetulan lewat beberapa menit setelahnya menemukan jasad itu dan segera melaporkan ke warga sekitar. Suara siren ambulans membelah malam. Polisi datang, beberapa warga berkumpul. Kabar itu cepat sampai ke rumah Muniti. Sementara Darno yang saat itu memang pulang cukup malam.
Mendapati rumahnya penuh orang, ia pun berlari, menerobos kerumunan dan mendapati istrinya sudah terbujur kaku dalam kantong jenazah putih. Tangan Darno gemetar, lututnya lemas. "Ya Allah, Muniti," bisiknya. Tapi tubuh itu tak menjawab. Raffi datang tergopoh melihat ibunya dibawa masuk ke dalam rumah dengan wajah penuh luka. Anak-anak menangis, Tika pun memeluk Ilham erat-erat. Tak mengerti kenapa orang-orang menangis keras di ruang tamu. Kini tak ada lagi tas mahal, tak ada lagi motor baru. Yang tersisa hanyalah tubuh remuk dan air mata. Malam hari itu, keluarga kecil kembali dalam duka. Tapi kali ini bukan karena kemiskinan, melainkan karena kehilangan yang datang tiba-tiba. Dan Darno, ia menatap tubuh istrinya lama sebelum berbisik pelan. "Aku maafkan semua kesalahan kamu. Tapi semoga ini bukan cara Tuhan menyuruhku menyerah." Singkatnya pada pagi harinya, langit mendung mengiringi prosesi pemakaman Muniti. Suasana desa lebih senyap dari biasanya. Pukul 9 tepat, jenazah dibawa dari rumah menuju tanah pemakaman yang letaknya tak jauh di belakang masjid. Warga berdatangan bukan hanya untuk mengantar tapi juga karena penasaran dan gegernya sejak semalam menyebar cepat. Muniti meninggal tertabrak kereta di tengah malam dengan kondisi tubuh yang mengerikan. Darno berjalan paling depan memegang ujung tali keranda. Wajahnya kaku, matanya sembab, tapi sudah tak ada air matanya. Di belakangnya anak-anak ikut berjalan tertunduk. Raffi menggenggam tangan Ilham dan juga Tika, mencoba menahan diri agar tetap kuat di depan orang banyak. Setibanya di pemakaman, para penggali pun sudah menunggu. Liang lahat sedalam 2 meter telah siap, doa pun dilantunkan oleh Ustadz kampung, diiringi lantunan ayat-ayat suci yang mengalun lirih. Namun saat jenazah hendak diturunkan, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu penggali yang turun ke dalam liang sontak mundur dan menjerit. "Astagfirullahaladzim, ini apa?" Warga yang berdiri di sekitar pun langsung menoleh. Bau busuk menyengat tiba-tiba menyebar dari dalam liang. Bau itu bukan bau tanah basah seperti biasa, melainkan bau amis tajam yang menusuk hidung. Ketika beberapa orang memberanikan diri melihat lebih dekat, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam pemakaman di desa itu. Puluhan ulat putih menggeliat di dasar liang, merayap di dinding tanah, seperti muncul entah dari mana asalnya. Beberapa bahkan tampak merangkak ke atas di sela-sela tanah. Ada cairan kental berwarna merah kehitaman yang mengeluarkan bau busuk bercampur amis. Salah satu warga yang berdiri agak dekat mundur sambil menutup hidung. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa ya? Kok tiba-tiba bau busuk ini sih, Pak?" Dan dari jenazah kain kafan Muniti, di bagian kemaluannya juga mengeluarkan noda merah. Darah merembes dari arah kemaluannya membasahi kafan. "Ya udah, ayo cepat, Pak. Kuburkan saja, jangan ditunda. Apapun yang terjadi, dia tetap manusia. Biar Allah yang mengadili." Dengan berat hati, jenazah pun tetap diturunkan. Darno tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap kosong ke dalam lubang makam yang kini berubah menjadi tempat yang tak wajar. Dan saat tanah mulai ditimbun, darah dari dalam kain kafan pun masih terlihat merembes keluar. Singkatnya, pada sore harinya setelah pemakaman itu dilakukan, setelah semua kembali tenang dan anak-anak kini mulai tertidur, Darno duduk di kamar Muniti. Ia memandangi sudut ruangan yang selama ini jarang ia sentuh. Lemari pakaian Muniti terbuka sedikit di dalamnya. Selain tumpukan baju mahal, ada satu kotak kecil berwarna hitam yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Rasa penasaran membawanya untuk membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa benda aneh. Potongan rambut yang diikat dengan benang merah, selembar kertas berisi tulisan asing, dan foto Muniti sendiri yang ditempeli bercak merah. Saat itu, setelah Darno mulai menemukan sesuatu yang mengarah pada tindakan-tindakan Muniti sebelum ia mati, kini wajah Darno memucat. Semuanya sudah jelas.
Semua kemewahan yang tiba-tiba datang, motor baru, baju mahal, bahkan uang yang tak habis-habis, ternyata datang dari hasil jerih payah yang tidak benar, melainkan dari sebuah perjanjian sesat. Astagfirullahaladzim. Aku kira kamu hanya ingin hidup enak, Ti. Tapi aku gak tahu kalau kamu sampai segininya. Ia duduk di tepi ranjang memandangi langit-langit kamar. Matanya basah bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ia menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia sayangi telah memilih jalan yang menghancurkan dirinya sendiri. Ia juga benar-benar merasa salah, merasa kalah dalam menjadi seorang kepala keluarga. Apalagi sampai-sampai istrinya sendiri menjadi budak setan demi mendapatkan kekayaan instan. Dan malam hari itu di atas sajadah kecilnya, Darno hanya bisa bersujud lama. Ia berdoa meminta ampun, bukan hanya untuk keselamatan anak-anaknya, tapi juga untuk Moniti yang telah pergi sebagai budak setan. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.